Nah, pada sesi ini kita akan latihan pada latihan 7, yang mana latihan 7 ini adalah lanjutan dari latihan-latihan 1 sampai 6 kemarin. Kalau 1 sampai 6 kemarin itu baru parsial atau kita mengenalan rumus, nah di sini sudah mulai aplikasinya. Salah satunya kita nanti akan membuat tabel penjualan tiket, atau ini boleh dikatakan ini sebagai program pembuatan program untuk penjualan tiket, ya. Sehingga di sini ada ini programnya, kemudian di sini adalah database-nya. Yang pertama adalah database itu adalah ada tabel menu makanan, ada tabel tujuan, dan tabel kelas. Nah, kode-kode ini yang penting, ya. Yang saya blok biru ini kode P1, P2, P3, kemudian AA, BB, CC, dan seterusnya, dan ada X, Y, Z. Nah, kita melihat di kode tiket di sini. Ada di sini BBBY strip P10 strip 035. Ini nanti akan kita olah sebagai yang akan menentukan dari tiket yang dia beli. Nah, oke, langsung aja ke sini. Perlu kamu baca di bawahnya ini, ya. Bisa dibaca. Untuk tujuan diambil dari tujuan sesuai dengan kode tiket. Harga diambil dari tujuan tiket sesuai dengan kode tiket. Dan seterusnya. Bisa nanti kamu baca sendiri di modul yang sudah saya kirimkan. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengisikan di sini. Tentunya yang pertama kali kalian harus ketik ini dulu semuanya. Harus ketik itu dulu semuanya, seperti ini di Excel. Jadi harus kamu buat dulu ini tabel utamanya, kemudian ada tabel datanya di tabel ini. Masalah ini bebas, mau ditempatkan dimanapun boleh. Ini masih dalam satu sheet, ya. Nah, kalau nanti sudah pengembangan selanjutnya mungkin kita bisa sheet dan beda file nanti. Yang pertama kali yang kita harus tentukan adalah tanggal keberangkatan. Itu dijelaskan kapan keberangkatannya itu. Karena nanti akan menentukan diskon di sini. Nah, sekarang yang perlu diketik setelah dibuat semuanya, kemudian diketik ini, ya, kode-kode tiket, kemudian nama penumpangnya ini, bebas, kamu pilih apa saja. Langkah pertama yang perlu kita buat adalah menentukan tanggal keberangkatan, tanggal pembelian. Belinya kapan? Ini kita belum menggunakan otomatis, ya. Artinya otomatis itu belum menggunakan tanggal yang sekarang. Nah, ini masih kita manual dulu, karena itu nanti ada pembahasan yang tersendiri. Tujuan yang kita buatkan rumus di sini, bagaimana nanti ketika kita buat rumus di sini, ketika nanti dia merujuk ke kode tiket, dia akan muncul tujuan. Nah, kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP di sini. Kalau kita melihat dari tata apa itu sintaknya, ya, sintak itu urutan tata penulisannya adalah seperti ini. VLOOKUP value, lookup value, kemudian tabel array, kolom indeks numerik, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, yang akan kita gunakan sebagai basis data yang menentukan adalah di sini. Kuncinya atau keywordnya di sini, ya. BBB. Kita gunakan VLOOKUP left. Jadi lookup value-nya adalah left C4,3. C4 adalah merujuk dari sel ini, C4, ya, sel C4. Nah, kemudian left itu akan mengambil karakter yang paling kiri, ya. 3 adalah 3 karakter dari kiri, 3 buah karakter dari kiri. Berarti otomatis menunjuk BBB. Nah, BBB nanti akan menunjuk ke sini. Oh iya, BBB Yogyakarta, Jakarta. Kemudian ini value-nya. Kemudian tabel array. Ketika saya klik tabel array, ya, tabel array di sini akan dibunderi hijau, menunjukkan bahwa B23 sampai D26 dari sini sampai di sini itu array-nya, ya. Kemudian di sini penulisan array itu menggunakan string B string 23.
string D dan string 26 atau dolar ya. Tujuannya apalah? Ini adalah alamat mutlak. Artinya apa? Ketika nanti kita copy ke bawah, ini tidak akan berubah. Baik angka huruf B ataupun huruf angka 23-nya itu tidak akan bertambah. Kalau kita copy kemanapun dia akan tetap. Maka perlu dikunci atau disebut dengan alamat mutlak. Nah, angka 2 adalah kolom indeks. 1, 2. Di sini menunjuk ke sini. Itu ya. Sehingga ini kalau saya copy ke bawah, tentunya dia akan muncullah ini semuanya sesuai dengan tujuannya. CCC Jakarta Solo, ya kan? Kalau DDD Solo Jakarta dan seterusnya. Kemudian kita bahas untuk yang harga. Harga kita juga menggunakan VLOOKUP lagi. Sama dengan tadi, karena kita penentunya adalah kode AABBB ini, kita gunakan left. Hanya di sini dirubah kolomnya kolom 3, formula per-nya 3. Nah, kalau ini saya tarik ke bawah, dia langsung jumlahkan sendiri. Kemudian kelas tiket. Kelas tiket kita merujuk ke tabel ini yang paling bawah kanan. Sini. Nah, ini juga sama seperti tadi, cuman kita menggunakan kata mid di sini. Kenapa mid? Karena kita merujuk pada kolom sel C4. Sel C4 ya. Sel C4 ini yang kita ambil adalah huruf Y di situ. Di mana huruf Y itu adalah di posisi di tengah. Di tengah merupakan huruf keempat dari kiri dan hanya satu huruf yang kita ambil. Ya, satu huruf, satu karakter. Sehingga C4,4,1. Kemudian untuk selanjutnya ada tabel array-nya dan menunjuk pada ini sama dengan tadi. Kemudian kolom berapa untuk tulisan VIP dan bisnis dan seterusnya itu adalah kolom 2. Maka di sini ditulis 2. Oke. Lanjut. Kalau ini saya copy, saya tarik ke bawah. Nah, ini dia akan menunjukkan menunjukkan kelas yang dia beli. Kemudian paket. Nah, paket di sini ya. Paket untuk menu ya, menu makanan. Nah, ini kita juga merujuk lagi ke sini. VLOOKUP. Nah, kenapa ini VLOOKUP? Karena ini datanya dibuat mendatar. Kalau ini kan vertikal, kalau ini mendatar datanya. Jadi VLOOKUP mid merujuk ke C4 lagi, ke data C4. Di sini yang kita ambil adalah P1, ya, P1-nya itu. P1 itu adalah tengah-tengah, huruf P itu adalah karakter ke-6. 1, 2, 3, 4, strip juga karakter ya. 4, 5, 6. 2, berarti dari kiri 6 dia ambil 2 karakter, yaitu P1. P1 kan 2 karakter. Kemudian merujuk pada array, tabel array, ya sama. Dia pada baris keberapa? Kalau tadi kolom tapi baris ini. Baris 1, 2, baris 2. Sehingga jika ini kita copy, dia akan merujuk ke paket yang ada di situ. Oke, gitu ya. Oke, nah, kemudian di sini ada diskon. Nah, ini yang agak sulit. Diskon agak muter-muter karena syaratnya adalah jika pembelian itu lebih dari 60 hari sebelumnya atau lebih dari 60 hari sebelumnya, itu dia nanti akan ada diskon. Dari diskon ini baru berlaku. Nah, caranya gimana? Bisa kita gunakan ini. Gunakan statement if ya, bukan if. Kita gunakan statement if did diff. Nah, did diff ya. Data DIF. DIF itu adalah karena akan menentukan pengurangan dari tanggal pembelian sampai ke sini itu nanti berapa hari totalnya. Total harinya berapa. Kemudian ini
Ya, mengacu ke sini lagi, ya. Kenapa? Karena nanti kita ngacunya adalah ke ini, kode, ya. DIF ini E4, E4 ya, E4 itu ini ya, yang 20 Oktober ini. Kemudian D2, E4 mana? E4 ya, E4 ini D2, E4, D2 dikurangi E4 itu D berapa hari? D itu menunjukkan hari. Jika D hari lebih besar, jumlah harinya itu lebih besar atau sama dengan 60. Ya, 60. Maka dari itu F itu dia akan ini. Kalau memang betul kondisi true, ya. Jika lebih besar dari 60 itu berarti benar. Berarti benar bahwa kemudian rumusnya adalah G4 akan dikalikan dengan VLOOKUP MATRIX C di sini ya, ini baris mid ya. Ini ya, huruf Y itu ya, huruf Y baris atau karakter keempat ya, pada C4 karakter keempat, satu karakter di sini Y. Nah, Y nanti akan mengarah ke sini pada kolom 3. Ini ya, 1 2 3. Mengarah ini. Ini salah tadi saya ngetik. Ya. Nah. Kemudian jika ini tidak benar, artinya tanggal 20 Oktober dikurangi 19 Agustus itu kurang dari 60, nanti itu yang berlaku adalah yang 0. Artinya tidak ada diskon. Itu ya. Nah, coba sekarang kita masukkan di sini, umpamanya kita buat di sini, ditarik dulu aja, tarik ke bawah rumusnya ya. Nah, dia masih ngaco begitu karena belum ada rumus di situ. Nah, kita buat di sini umpamanya tanggal berapa itu? Tanggal Oktober, kita beli di 20 September 2020. Nah, ini 20 Oktober kurang 20 September kan 30 hari. Berarti di sini tidak ada diskon, ya kan? Tidak ada diskon di situ. Kemudian kalau di sini saya buat untuk selanjutnya kita gunakan harga jual. Harga jual ini. Nah, harga jual itu adalah harga kemudian dikurangi diskon ditambah menu makanan. Ya, harga dikurangi diskon ditambah menu makanan. Maka dari itu kita membuat rumus lagi di sini. Karena hubungannya dengan tabel yang mendatar ini, kita menggunakan lookup. Lookup mid C4. Ya, kembali ke sini lagi. 6,2. 6 itu adalah karakter ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti P ya, itu P dan 1. Karena dia dua karakter yang diambil. Kemudian ini merujuk lagi ke sini arraynya. Pada kalau tadi baris 2, kita baris yang ketiga yang bawah ini, harga menu. Ditambah dengan G4 min J4. G4 mana? Ini G4 ya. Ini G4 dikurangi dengan J4 ditambahkan. Sehingga ketemunya adalah itu. Kalau kita tarik ke bawah akan total. Nah, gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan dari tugas yang perlu Anda kerjakan lagi, tugas latihan 7 ya. Ini agak ekstra, kalian harus berpikir agak keras ya, karena kita menggunakan banyak logika. Nah, demikian untuk sesi ini. Nanti akan saya lanjutkan sesi yang berikutnya.